Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Hampir semua orang-orang yang sudah sepuh dari suku Jawa mengenal sosok Semar. Semar merupakan tokoh punakawan dalam pewayangan. Ada pula yang mengenalnya melalui dunia mistis dan juga kebatinan. Namun generasi sekarang banyak yang tidak tahu mengenai Semar yang dikatakan sebagai pamomong tanah Jawa itu. Dalam cerita wayang, Semar dikatakan sebagai tokoh asli Indonesia karena tidak ditemukan dalam cerita Mahabharata ataupun Ramayana dari India. Lantas apakah sama antara Semar dan juga Eyang Ismoyo yang makamnya ada di Gunung Tidar? Menurut sejarawan Profesor Dr. Slamet Mulyono, tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit yang berjudul Sudamala. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam candi suku yang berangkat tahun 1439. Asal-usul Semar juga memiliki beberapa versi, namun semua percaya Semar sebagai dewa turun dari langit dan menyatu dengan kehidupan manusia. Semar memiliki tugas membimbing manusia untuk memiliki budi pekerti dan menjunjung tinggi kebenaran. Karena tugasnya, Semar juga disebut sebagai dewa pangonging satrio sinamar dadi kawulo, atau dewa pengasuh kesatria yang menyamar sebagai hamba. Seperti dikisahkan dalam kitab-kitab Manikmaya, Kanda, dan Paramayoga, Semar berasal dari alam kedewataan atau jagat para dewa. Dalam naskah Purwacarita dikisahkan, putra Sang Hyang Wenang yang bernama Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekatawati. Sepasang suami istri tersebut melahirkan putra berupa sebuah telur ajaib yang melesat ke hadapan kakeknya, yaitu Sang Hyang Wenang. Oleh sang kakek, telur ajaib tersebut disabda cipta menjadi 3 zat hidup yang bersifat dewa. Bagian kulit dari telur yang keras menjadi Sang Teja Mantri atau Antaga, bagian putih telur menjadi Sang Ismaya, dan bagian kuning telurnya menjadi Sang Manikmaya. Dalam sebuah sayembara memakan gunung, Sang Teja Mantri dan Sang Ismaya kalah melawan Sang Manikmaya, sehingga mereka berdua harus turun ke Arcapada untuk menjadi pengasuh manusia-manusia keturunan Sang Manikmaya. Di Arcapada, Sang Teja Mantri atau Antaga beralih rupa dan nama menjadi Togok yang mengasuh manusia-manusia yang bersifat serakah, sedangkan Sang Ismaya beralih rupa dan nama menjadi Semar yang menjadi pamomong kesatria-kesatria berdarah biru yang bergelimang dengan wahyu. Togok dikisahkan selalu gagal membujuk majikannya untuk bersikap dan berbuat baik dan benar. Semar berhasil membimbing asuhannya ke arah perbuatan benar, bijaksana, dan luhur. Dalam pandangan aliran kepercayaan di Jawa, ada yang mengkiblatkan ajaran-ajarannya kepada ketokohan Semar. Dalam pengembaraan spiritual mencari tempat Sangkan Paraning Dumadi, sebagian orang Jawa secara spiritual sempat bertemu dengan tokoh Semar. Hal ini karena pengaruh mitologi dunia pewayangan yang cukup berpengaruh dalam menciptakan kerangka pemikiran mistis orang Jawa. Sisa-sisa faham animisme dan dinamisme juga sangat berpengaruh terhadap keyakinan ini, sehingga muncul pemahaman Semar adalah nenek moyang orang Jawa purba yang roh-rohnya telah menjadi danyang yang mengawal kawasan Pulau Jawa dan seluruh Nusantara berikut penghuninya sampai akhir zaman nanti. Oleh karena itu, dia ada kemungkinan untuk bisa dan terus hadir pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Di daerah Magelang, sejarah awal masuknya agama Islam ke tanah Jawa juga tidak terlepas dari kisah legenda yang ada di tengah masyarakat daerah ini, yaitu peran ulama Syekh Subakir, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Maghribi, dan kerabatnya yang bertemu dengan Ki Semar di puncak sebuah gunung. Menurut riwayatnya, sebelum pusaka Kalimasada ditanam di puncak Gunung Bala, Syekh Subakir bermusyawarah dengan Kiai Semar di puncak sebuah gunung. Di puncak gunung inilah peti tempat menyimpan dan membawa pusaka Kalimasada itu dibuka, yang dalam bahasa Jawa berbunyi petine diudar. Tempat membuka peti itu kemudian dinamakan Gunung Tidar.
Dari puncak Gunung Tidar inilah, kemudian pusaka Kalimasada dibawa ke arah timur sejauh 17 km, yang kini tempat ini bernama Pakis, dan diusung ke puncak sebuah gunung untuk ditanam sebagai tumbal kanggo wongsa ala-ala, atau tumbal untuk orang banyak. Itulah sebabnya, tempat menanam tumbal ini sampai kini disebut Gunung Bala. Penanaman pusaka Kalimasada di puncak Gunung Bala oleh Syekh Subakir dan kawan-kawannya bermakna sebagai penancapan kalimat syahadat di jantung tanah Jawa, sebagai tanda masuknya ajaran agama Islam bagi penghuni tanah Jawa. Makam petilasan Eyang Ismoyo Jati di puncak Gunung Tidar berupa sebuah pusara, yang di tengahnya berdiri tegak sebuah wujud keris pusaka Lu 9, setinggi kira-kira 2 meter. Bilah keris pusaka ini dari bahan tembaga berwarna kuning emas, yang dihiasi 9 buah bintang. Nama-nama yang ada di puncak Gunung Tidar ini mempunyai makna yang tersamar. Sebutan Eyang maknanya eling podo sembayang, artinya ingat untuk melakukan sholat. Ismoyo maknanya ojo podo semoyo, atau jangan menunda. Kata jati artinya kabeh ono jati dirimu, artinya semua ada pada jati dirimu. Sedangkan kata Semar maknanya adalah siro eling marang Allah lan Rasul, artinya kamu ingat kepada Allah dan Rasul. Di pucuk Tugu Pasir Tanah Jawa, yang berada di tengah lapangan di puncak Gunung Tidar, ada tulisan aksara Jawa 3 buah, yaitu sa atau so. Ini maknanya sopo salah seleh, artinya barang siapa yang bersalah akhirnya akan ketahuan. Juga bermakna sopo sholat selamat, artinya siapa yang menegakkan sholat akan selamat. Selain versi yang telah kami bahas ini, ada beberapa versi mengenai Semar yang mengatakan bahwa Semar bukanlah Eyang Ismoyo. Dalam naskah Serat Kanda dikisahkan, penguasa kahyangan bernama Sang Hyang Nurasa memiliki 2 orang putra bernama Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang. Karena Sang Hyang Tunggal berwajah jelek, maka tahta kahyangan pun diwariskan kepada Sang Hyang Wenang. Dari Sang Hyang Wenang kemudian diwariskan kepada putranya yang bernama Batara Guru. Sang Hyang Tunggal kemudian menjadi pengasuh para kesatria keturunan Batara Guru dengan nama Semar. Dalam naskah Paramayoga dikisahkan, Sang Hyang Tunggal adalah anak dari Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Tunggal kemudian menikah dengan Dewi Rakti, seorang putri Raja Jin Kepiting bernama Sang Hyang Yuyut. Dari perkawinan itu lahir sebutir mustika berwujud telur, yang kemudian berubah menjadi 2 orang pria. Keduanya masing-masing diberi nama Ismaya untuk yang berkulit hitam, dan Manikmaya untuk yang berkulit putih. Ismaya merasa rendah diri sehingga membuat Sang Hyang Tunggal kurang berkenan. Tahta kahyangan pun diwariskan kepada Manikmaya, yang kemudian bergelar Batara Guru. Sementara itu Ismaya hanya diberi kedudukan sebagai penguasa alam Sunyaruri, atau tempat tinggal golongan makhluk halus. Putra sulung Ismaya yang bernama Batara Wungkuham memiliki anak berbadan bulat bernama Janggan Semara Santa, atau disingkat menjadi Semar. Ia menjadi pengasuh keturunan Batara Guru yang bernama Resi Manumanasa, dan berlanjut sampai ke anak cucunya. Dalam keadaan istimewa, Ismaya dapat merasuki Semar sehingga Semar pun menjadi sosok yang sangat ditakuti, bahkan oleh para dewa sekalipun. Jadi menurut versi ini, Semar adalah cucu dari Ismaya. Dalam naskah Purwakanda dikisahkan, Sang Hyang Tunggal memiliki 4 orang putra bernama Batara Pugu, Batara Punggung, Batara Manan, dan Batara Samba. Suatu hari terdengar kabar bahwa tahta kahyangan akan diwariskan kepada Samba. Hal ini membuat ketiga kakaknya merasa iri. Samba pun diculik dan disiksa hendak dibunuh. Namun perbuatan tersebut diketahui oleh ayah mereka. Sang Hyang Tunggal pun mengutuk ketiga putranya tersebut menjadi buruk rupa. Pugu berganti nama menjadi Togo, sedangkan Punggung menjadi Semar. Keduanya diturunkan ke dunia sebagai pengasuh keturunan Samba, yang kemudian bergelar Batara Guru. Sementara itu, Manan mendapat pengampunan karena dirinya hanya ikut-ikutan saja. Manan kemudian bergelar Batara Narada dan diangkat sebagai penasehat Batara Guru. Itulah beberapa versi tentang Semar yang merupakan salah satu tokoh pewayangan. Menurut beberapa naskah mengatakan bahwa Semar bukanlah Eyang Ismoyo. Ada naskah yang mengatakan bahwa Eyang Ismoyo adalah cucu dari Semar. Sulit memang untuk membuktikan sesuatu yang tidak pernah kita lihat secara langsung. Maka dari itu kita hanya bisa berasumsi dengan pendapat dan keyakinan kita masing-masing. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.